Hai, assalamualaikum guys, kembali lagi di Dakim Aviary. Nah, kali ini saya lagi berada di kandang jalak Bali. Nah, jalak Bali ini jalak Bali yang generasi kedua. Nah, si generasi kedua ini kan kita bawa keluar, jadi kita adopsi, kita loloh. Nah, tapi ternyata burung ini malah lebih dekat sama saya, jadi dia lebih jinak. Nah, lebih jinak ini. Sebenarnya si jalak Bali ini yang anakan ini kita belum tahu nih jenis kelaminnya tuh jantan atau betinanya, kita belum tahu. Cuman ada kemungkinan aja jantan, ada kemungkinan karena dulu itu dia ada beberapa telur yang posisinya panjang, terus ada telur yang bulat, dan ini sepertinya sih kelihatannya sih jantan. Nah, untuk menentukan jantan betina mungkin nanti kita akan DNA sexing kalau dia udah dewasa ya. Nanti kalau kita mencarikan pasangannya untuk dia. Kenapa dia bisa dilatih di luar? Jadi dia tujuan dilatih di luar itu sebenarnya tadinya hanya untuk kita beri makan adopsi seperti biasa, tapi ternyata dia malah jadi dekat sama kita, dan ini tuh bisa ikut sama semua orang sih sebenarnya. Kalau sama pelatih mungkin, kalau sama saya mungkin dia lebih dekat gitu, tapi sebenarnya sama semua orang pun bisa. Misalkan sama Irfan itu, kalau misalkan ada Irfan mau ngelatih jalak ini, sebenarnya bisa kita panggil seperti ini sebenarnya bisa. Jarak mau deket mau jauh juga sebenarnya bisa. Nah, ini bisa dipanggil dari mana saja sih sebenarnya. Jadi kalau kita misalkan dibawa ke sini, misal nih ke kandang sapi, ke sini misal kita taruh di kandang sapi misal di sini. Nah, dia bisa seperti ini. Kang Tio, namanya siapa Kang Tio? Nah, ini burung kita kasih nama Unyu. Unyu itu maksudnya lucu karena dia semenjak kecil tuh lucu. Jadi suka menampilkan kayak lucu-lucu kayak gini nih. Nah, ini tuh kalau menurut saya sih lucu gitu bentuknya, menjambul seperti ini. Kalau kita garuk-garuk, ini tuh nanti kalau udah dewasa dia lebih gondrong ya, ininya rambutnya panjang nanti seperti kayak jalak Bali dewasa. Jadi bentuknya tuh kayak gini nanti kalau udah dewasa tuh panjang rambutnya. Nah, sebenarnya dia bisa mengikuti siapapun sebenarnya. Saya misal ditaruh seperti ini di bawah, misal seperti ini, dia bisa mengikuti kemanapun. Unyu, hey, sini. Unyu, sini. Nah, kayak gini di kepala nih, di kepala kayak gini. Nah, jadi kita biarkan sebenarnya burung ini kita biarkan kayak bebas di sekitaran sini. Nih, tapi kita kendalikan burung ini sama sama makanan. Jadi kita kendalikan supaya dia lebih betah, dan dia tahu kalau di sini tuh tempat banyak makanan. Nanti kalau misalkan Pak Irfan pengen mainin seperti ini, jadi dia bisa. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya sama siapapun bisa. Kalau ada orang nih kayak gini, misal ada bagus nih, dia sebenarnya bisa nih, coba bagus. Tuh, sama siapapun sebenarnya bisa. Kayak gitu. Coba Unyu. Nih, tuh. Dia lebih paham. Jadi ini salah satu anakan jalak Bali yang lahir di Aviary Hakim, tapi kita latih di luar gitu, di luar apiari, tapi nggak kita biarkan secara bebas seperti itu. Kita tetap di kandang supaya dia aman dari jangkauan predator.
kurang lebih seperti itu. Kalau kita liarin seperti biasa gitu, dikhawatirkan kan ada kucing dan lain-lain. Tapi ini mungkin kebutuhannya kalau kita misalkan Pak Irfan mau mainin burung ini bisa sebelum dia dewasa, sebelum dia kita jodohkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini namanya bumerang. Bumerang, ini namanya bumerang. Tuh, dia main di situ tuh. Oke guys, nah kita tutup. Nah ini unyu ini kita simpen di sini, kita amankan di sini biar dia terjaga dari predator. Jadi sesekali kita bawa main di luar, seperti hewan-hewan lainnya. Sesekali kita bawa main keluar, sesekali kita kandangkan. Karena memang belum waktunya untuk diliarkan dan tidak cocok juga sebenarnya untuk jalak Bali ada di sekitar sini, karena habitat jalak Bali itu hanya ada di Bali. Nanti kita akan coba lagi jalak kebo untuk di luar apiari. Oke guys, itu tadi perkembangan dari anak jalak Bali generasi kedua yang ada di apiari Dahakin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.